Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretma dalam program kita di sore hari ini Bincang Komunitas, tentunya pada edisi Sabtu 14 Februari 2026. Nah, tentu hari ini juga kita telah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Imlek dan Cap Gomeh di Makassar. Nah, yang menarik juga pada pertemuan atau juga tayangan podcast hari ini, karena kita bergabung secara virtual bersama narasumber kita juga, dan tentu kita akan membahas bagaimana sebenarnya dari perayaan Tahun Baru Imlek yang tentu bukan hanya tentang pergantian tahun dari penanggalan Tionghoa, tapi juga tentang harapan, kemudian doa, ataupun juga kebersamaan keluarga yang tentunya memuat nilai-nilai toleransi yang tumbuh di tengah keberagaman masyarakat kita, khususnya yang ada di Kota Makassar. Nah, pada sore hari ini Vio berkesempatan untuk kemudian berdiskusi bersama narasumber kita ada Ko Felix Wisan selaku Ketua Wihara Istana Dewi Kwan Im. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Ko Felix. Ya, selamat Nama sore ya, budaya. budaya. Iya, bagaimana kabar Ko Felix? Ya, kabar baik. Nah, selamat sore juga untuk Puji teman-teman Tuhan. ini. Semoga kita Siap. semua dalam keadaan sehat. Betul sekali. Untuk sapaan penonton kami ini adalah Tribuners ya, Ko Felix. Nanti mungkin kalau ada mau Yes. disampaikan, boleh di-highlight dengan sebutan Tribuners. Lalu tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga kemudian sudah mengemas perbincangan dengan tajuk Imlek dan juga Cap Gomeh di Kota Makassar. Tapi sebelum sampai sana, kita juga ingin berkenalan lebih jauh dulu nih bersama Ko Felix. Mungkin boleh kemudian sedikit perkenalan untuk Tribuners ketahui sebenarnya Ko Felix ini latar belakang kegiatannya mungkin sehari-hari seperti apa, kemudian juga peran dari Ko Felix di Wihara Istana Dewi Kwan Im itu seperti apa sih? Silakan kok. Ya, saya tadi kurang simak karena ini telepon masuk. Oke, baik. Iya, jadi mungkin via ulang, mungkin diawali Ya, dengan sedikit latar belakang dari Ko Felix dan juga mungkin bagaimana peran Ko Felix sendiri di Wihara Istana Dewi ya. Kwan Im. Kita mau kenalan dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Felix Wisan, adalah ketua dari Vihara Istana Dewi Kwan Im dan pimpinan spiritual. Nah, dalam ini saya sebagai pemimpin Buddha dari Buddha Dana. Oke, baik. Mungkin boleh disampaikan juga untuk kita ketahui bersama, Ko Felix ini sejak kapan kemudian mulai aktif dan berkegiatan, khususnya mungkin di bidang keagamaan ataupun juga kebudayaan Tionghoa, khususnya yang ada di Kota Makassar? Ya, telepon masuk gimana ya? Jadi Iya, baik. Ko Felix bisa mendengar suara saya? saya putus-putus suaranya kenapa kayak telepon masuk. Oke, oke, oke. Mungkin boleh di-decline dulu untuk teleponnya, karena mungkin itu pengaruh juga dengan adanya telepon kok. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas saat ini? Tunggu sedikit ya. Oke, baik kok. Sabar sedikit, sabar sedikit. Ya, sembari kita menunggu juga kesediaan dari Ko Felix. Jadi memang pada perayaan Imlek ini tentu bukan hanya membahas bagaimana sih rangkaian kegiatan yang mungkin setiap tahun dihadirkan oleh teman-teman ataupun juga dari kerabat Tionghoa yang ada di Kota Makassar, tapi juga kita menghadirkan cerita, kemudian ada pengalaman juga, ataupun juga mungkin membagikan bagaimana sih sebenarnya makna spiritual dan khususnya mungkin nilai atau juga budaya di balik perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh di Kota Makassar khususnya. Nah, maka dari itu kita hari ini memang mengundang juga khusus dari perwakilan dan juga merupakan Ketua Wihara Istana Dewi Kwan Im, ada Ko Felix Wisan yang sudah berkenan juga menyempatkan waktunya di sore hari ini. Kita mungkin sapa lagi, Ko Felix sudah bisa kemudian terhubung kembali bersama kami. Ya, gimana? Oke, iya. Oke, Ko sudah, Felix sudah. tadi Sorry. mungkin
Siap, siap. Tadi mungkin pertanyaan Vio yang belum sempat terjawab itu adalah mungkin dari Ko Felix sendiri sejak kapan mulai aktif dalam kegiatan keagamaan atau mungkin juga khususnya kebudayaan atau juga spiritual yang mengenai juga kebudayaan-budaya di Tionghoa sendiri, khususnya di Kota Makassar. Aduh, minta maaf, suaranya hilang. 1 menit ya, 1 menit ya. Oke, boleh. Iya. Ko Felix mungkin pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jadi untuk Ko Felix sendiri sejak kapan mulai aktif dalam kegiatan keagamaan ataupun juga budaya-budaya Tionghoa ataupun juga di bidang spiritual keagamaan itu sendiri? Oh iya, terima kasih atas waktunya host Tribuners. Selamat sore untuk Ya, kita semua. baik. Jadi, saya itu dari umur 16 tahun baru masuk agama Buddha. Oke. Saya itu pada saat umur 19 tahun eh, membimbing atau mendirikan tempat ibadah dengan support dari Papa Angkat sampai hari ini. Jadi, memimpin sudah 18 tahun. Dan saya sangat gemar dalam bidang keagamaan, khususnya spiritual. Karena agama ya, budaya adalah jati diri kita. Tradisi itu adalah jati diri seorang. Jadi, sangatlah, sangatlah diperlukan seseorang kita untuk meranggap dan berbudaya. Kalau kita berbudaya dengan baik, artinya kita menghargai jati diri atau tetua, para tetua-tetua terdahulu. Betul. Dan saya Jadi sangat maksudnya senang untuk ya. diwarisi kepada teman-teman, pada umat sekalian. Mhm. Khususnya ini juga mungkin mewakili para generasi muda ya, Ko Felix. Ya, generasi Dalam hal muda. ini Ko Felix saat ini mewakili generasi muda untuk bisa melestarikan nilai dan budaya Tionghoa itu sendiri ataupun juga di bidang spiritual keagamaan. Nah, mungkin kalau berbicara tentang Imlek dan Cap Gome sendiri, Ko Felix mungkin ada makna tersendiri kah atau pribadi gitu mengenai bagaimana pemaknaannya untuk Imlek di tahun 2026 saat ini? Nah, Imlek, makna dari Imlek dari menurut saya itu adalah kita kembali berbenah diri untuk memasuki tahun yang baru. Nah, khususnya dalam keluarga, kerabat, tempat kerja, agar kita semua kembali semangat menghadapi tahun baru yang penuh makna ini. Nah, serta eh, dalam tradisi budaya Tionghoa atau Cap Gome itu adalah hari ke-15 setelah Imlek, di mana kita melihat itu bulan genap. Oke. Jadi bulan genap tanggal ke-15. Begitu. Dan untuk Jadi di tahun ini, iya, baik. Dan untuk di tahun ini, bagaimana persiapan dari Ko Felix atau juga mungkin Wihara Istana Dewi Kwan Im menyambut perayaan Imlek sudah sejauh mana? Dan ada ya, rangkaian acara apa nih di tahun ini? eh, persiapan demi persiapan kami sudah lakukan untuk memasuki hari Imlek. Di antaranya nanti kami ada hari kedua setelah Imlek itu adalah upacara menjemput Dewa Harta atau Dewa Chaisen. Itu upacara sembahyang jam 5 pagi. Bersama-sama serta mulai tanggal 21
Februari sampai tanggal 3 Maret diadakan upacara pengobatan spiritual di vihara. Dengan kami mendatangkan 7 orang tangsing dari Kota Tomohon dan Oke. 20 tua-tua tanah Minahasa yang akan berkolaborasi dengan kita. Diadakan pengobatan, Baik, berarti ada beberapa. ya ada beberapa. Iya, baik, dilanjutkan mungkin. Mhm. Dan ada sembahyang juga, sembahyang bersama yang akan dilakukan tanggal 24 Februari, yaitu sembahyang Meja Tinggi atau sembahyang Pai Tieng Tong. Baik, Cing. Itu Iya. ya bersama-sama akan ada membaca sutra. Oke. Berarti kalau dari Ko Felix mewakili Wihara Dewi Kwan Im sendiri, Istana Dewi Kwan Im sendiri ini kan ada beberapa agenda di tanggal hari kedua setelah hari Imlek, kemudian di tanggal 24 dan nantinya akan ada arak-arakan atau festival nih yang kita sebutnya. Ya, arak-arakan, ritual arak-arakan, Oke. yang dimana Oke. cara ritual arak-arakan ritual ini adalah tujuan kita mengundang para suci, para roh suci, para dewata untuk Wah. melindungi kita, khususnya Kota Makassar, agar meminta restu untuk para dewata untuk ikut arak-arakan, untuk kita arak agar kita dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya itu, bala penyakit, dan semoga masyarakat Kota Makassar makin sukses, makin makmur. Itu tujuannya kita. Baik, amin dan sadu-sadu. Jadi dari ketiga rangkaian acara yang akan terselenggara ini dan juga diikuti oleh Ko Felix bersama teman-teman lainnya, ritual atau prosesi apa yang kemudian paling ditunggu pada momen Cap Gome sebenarnya? Ritual yang paling ditunggu itu ya itu nanti pada prosesi arak-arakan, yaitu tanggal 28 Februari. 28 28 Sabtu. Februari. Ini kami bersama-sama Permambudi Persatuan Umat Buddha Kota Indonesia yang dijunjung, yang di eh, sponsori oleh Permambudi Kota Makassar, Iya. melakukan upacara arak-arakan. Tanggal 28 Februari jam 4 sore. Oh, oke, baik. Jadi ini juga terbuka untuk umum ya, Ko Felix. Ya, terbuka Bukan untuk umum. hanya untuk warga Tionghoa saja, tapi akan terlaksana secara umum dan bisa disaksikan oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar ataupun juga mungkin yang sedang berkunjung ke Kota Makassar bisa langsung mampir ke daerah Jalan Sulawesi biasanya ya, kok. Ya, Jalan Sulawesi, sekitar Jalan Sulawesi pada tanggal 28 Februari, Tribuners. Oke, oke dicatat aja ya Tribuners. Nah tentunya kalau untuk berbicara seberapa besar antusiasme dari warga, baik itu warga Tionghoa ataupun juga warga Kota Makassar gitu, dalam menyambut Imlek dari tahun ke tahun. Menurut Ko Felix ada perubahan nggak sih? Ya, antusias warga masyarakat itu Kota Makassar ya sangat antusias karena survei dari kita semua itu makin tahun makin ramai. Iya. Apalagi tahun ini kita bikin yang spektakuler, yang kita datangkan juga para tangsing itu seperti Tatung dan Iya. para tua-tua tanah Minahasa itu seperti Dayak dari Sulawesi Utara. Itu dengan kolaborasi dengan budaya setempat kan menunjukkan kuasa-kuasa alam di mana nanti akan kita lihat bersama-sama. Sangat menarik. Oke, baik. Jadi yang spesial di tahun ini adalah tadi menghadirkan Tangsing, kemudian juga ada beberapa orang lainnya yang akan terlibat. Nah, pada momen tahun ini tentu ada titik balik sehingga rangkaian acara tersebut dihadirkan. Sebenarnya berdasarkan fenomena apa nih sebelumnya kok? Nah, sebelumnya itu kita semua berniat untuk terus menggali bagaimana sebaiknya Kota Makassar jadikan agenda pariwisata. Jadi kita Oke. tetap jadikan agenda wisata untuk Kota Makassar Iya, agar iya. setiap tahun kita lakukan Mm-mm, mm-mm. agar menjadi objek pariwisata juga
untuk Kota Makassar. Berarti untuk event di tanggal 28 nanti ini baru pertama kali terselenggara di Kota Makassar atau sudah pernah terselenggara di tahun-tahun sebelumnya? Kebetulan baru ini tahun ketiga karena selamanya ada tetap terselenggara, tapi waktu COVID kami tidak adakan kan. Jadi Mm-mm. setelah COVID ini tahun ketiga. Oke, tadi kan ini disampaikan bahwa diharapkan bisa kemudian menjadi kalender dari pemerintah kota begitu ya, pemerintah kota Makassar. Iya. Nah, dukungan dari pemerintah kota Makassar hingga saat ini seperti apa sih bentuk atau effortnya juga? Bentuk itu sama langsung sama Permabudi. Oke. Kami cuma ikut dari saya bagian sesi bagian spiritual, yang Mhm. bagian pemerintahan itu langsung sama Permabudi. Oke, baik. Mungkin boleh dijelaskan dari Ko Felix sendiri bagian spiritual yang dimaksud itu bentuknya seperti apa nanti pada saat hari raya? Nah, bagian spiritual yang kita maksud itu artinya apa? Di mana kita adakan upacara bersama, sembahyang bersama, bersama Mm-mm. sama anggota untuk ada ritualnya nanti untuk buka jalan. Nah, untuk spiritual untuk membuka jalan agar perayaan upacara bisa berjalan dengan lancar. Segala upacara yang kita lakukan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Dari spiritual. Karena Oke. di saat itu ada eh, bahasanya itu seperti Mbak Iris, itu memotong, Mhm. seperti memotong lidah, menusuk atau memakan apa itu salah satu ritual yang kami akan lakukan melalui media tangsing yang bertujuan Mhm. roh Mhm. suci para dewata turun untuk menolong umat manusia. Oke. Begitu. Oke, tadi boleh mungkin dispesifikkan ke Felix untuk kirab budaya dan nantinya ada tatung seperti tadi yang disebutkan. Total ada berapa tokoh yang akan menjadi tatung dan kemudian persiapannya seperti apa sampai dengan saat ini? Nah, nanti yang tatung itu ada tujuh orang tatung. Dari tua-tua Tanah Minasa itu ada 20 orang yang akan melakukan demon, memakai alat-alat tajam Oke, untuk heeh. melakukan ritualnya sendiri dari Tanah Minahasa. Hmm. Begitu. Jadi eh, sampai sekarang semua persiapannya sangat matang. Nah, kita ada nanti 40 barisan. Jadi ada 25 deretan kio atau tandu-tandu dewa yang kami akan arak Baik, ya. untuk upacara ritualnya untuk berdoa untuk Kota Makassar. Mhm. Oke, ini kan sudah terselenggara 3 tahun secara berturut-turut seperti yang disampaikan oleh Ko Felix. Ya, Apakah di tahun sebelumnya dengan di tahun ini Dewa masih sama dengan yang di tahun sebelumnya, atau mungkin ada perbedaan di tahun ini? sama dewa tetap sama. Dewa tetap sama, cuma anggota teman-teman tatung yang membedakan. Karena ini tahun paling spektakuler karena ada 7 tatung dan 20 orang tua-tua Tanah Minasa untuk ikut demon, ikut atraksi dalam ritual tersebut. Oke, baik. Berarti ada 40 barisan. Total ada berapa umat yang sudah terdaftar untuk mengikuti kirab budaya nanti? Sudah ada sekitar dari panitia ada sekitar 1.000 orang lebih untuk daftar dalam prosesi. Dan apakah masih bisa terbuka untuk umum apabila ada relawan yang mungkin ikut serta itu, apakah masih bisa juga Masih masih mendaftar masih mungkin bisa, sampai dengan saat ini? masih bisa. Bisa Mhm. mendaftarkan Oke. diri langsung juga saja ke Vihara Penegoro, Vihara Istana Dewi Im, Jalan Pangeran Diponegoro, Makassar. Oke, berarti untuk lokasi, untuk Tribuners ketahui juga bahwa lokasi dari Wihara Istana Dewi Kwan Im ada di Jalan Ponegoro untuk bisa kemudian langsung mungkin bersilaturahmi atau jalan-jalan mempelajari budaya juga bisa banget ya kok. Ya, kami akan Ya. jelaskan Dewata itu adalah dari Mhm. bagian dari budaya tradisi, bukan suatu agama.
Nah, Baik. jadi makanya masih kita hormati. Dan para dewata itu seperti pahlawan, para tua-tua yang mempunyai jasa, Hmm. begitu. Dan kita lakukan upacara penghormatan secara Tionghoa, budaya Tionghoa. Oke, betul. Bukan dalam suatu lingkup agama, tapi budaya Tionghoa yang kita ingin perkenalkan dan juga lindungi dan lestarikan pastinya. Ya, benar. Oke, baik. Berarti untuk closing statement mungkin mohon izin Ko Felix boleh sampaikan untuk kita ketahui bersama seperti apa sebenarnya harapan untuk Imlek dan juga Cap Gome di tahun 2026 khususnya yang akan terselenggara di Kota Makassar. Ya, harapan untuk closing statement pada sore hari ini, sangat berharap semoga warga Makassar dapat terhibur dengan upacara yang kita lakukan bersama, dan semoga membawa berkah untuk Kota Makassar agar menjadi aman dan sentosa, semakin makmur masyarakatnya, dan semoga mendatangkan banyak berkah untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Semoga dijauhkan dari Baik, pastinya bencana, betul. wabah. Marah bahaya dan sebagainya. Betul. Terima kasih banyak Ko Felix atas waktunya di sore hari ini. Mungkin silakan melanjutkan aktivitasnya dan terima kasih atas informasi bagaimana kemudian Anda memaknai Imlek di tahun ini. Lalu rangkaian kegiatan seperti apa saja yang akan terlaksana dalam waktu dekat ini dalam momen spesial Hari Raya Imlek tahun 2026 yang dimana tahun ini adalah tahun kuda api. Jadi semoga dengan perayaan Imlek tahun ini bisa membawa harapan baru, kemudian kedamaian, lalu juga sukacita, ketentraman, dan keberuntungan bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Ko Felis atas waktunya. Kita Terima kasih bertemu untuk lagi di Tribunas. sesi Ya, selanjutnya. Iya, baik. Iya, sehat, ya, sukses terima kasih selalu Ko sama-sama. Felix. Setelah, makasih, Host. Ya, baik. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Komunitas kita edisi spesial melalui virtual Zoom hari ini. Semoga berkenan untuk kemudian membagikan informasi yang jika bermanfaat, silakan diambil positifnya dan juga pastinya mengajak serta seluruh masyarakat untuk bisa meramaikan perayaan Imlek dan juga Cap Gome di tahun 2026 saat ini. Akhir kata saya Firna Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Nah, budaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.